Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwidiani, NPM 20010700023. Saya mahasiswa program studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama adalah dasar-dasar Qur'ani dan sejarah timbulnya ilmu kalam, dan materi yang kedua adalah konsep berpikir jadali dan hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Oke, kita langsung ke pembahasan materi yang pertama, yaitu dasar-dasar Qur'ani dan sejarah timbulnya ilmu kalam. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh tentang dasar dan sejarah ilmu kalam, kita harus mengetahui dulu apa sih ilmu kalam itu. Jadi, kalam secara bahasa artinya pembicaraan atau perkataan. Sedangkan secara global, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan dan berbagai masalah yang berhubungan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Kemudian, dasar-dasar Qur'ani lahirnya ilmu kalam itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada satupun yang bisa menyamainya. Dalam surat Al-Ikhlas tersebut menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyembah kepada selainnya. Kita juga diperintahkan untuk memohon pertolongan atau bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas ini menjadi pokok bahasan dalam ilmu kalam. Karena apabila dijelaskan secara tauhid, memang benar bahwa tiada yang sanggup menyaingi kekuasaan maupun kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar lahirnya ilmu kalam sendiri, seperti Al-Furqan ayat 59, surat Al-Fat ayat 10, dan surat Toha ayat 39. Selanjutnya ada sejarah lahirnya ilmu kalam. Lahirnya ilmu kalam berawal dari peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengkristal dan menimbulkan perang Siffin yang berakhir pada keputusan tahkim. Keputusan tahkim ini merupakan tawaran yang diusulkan oleh pihak Muawiyah melalui Amr bin Ash. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri akhirnya menerima keputusan tahkim tersebut. Namun, di sisi yang lain, sebagian dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merasa kecewa karena menurut mereka tahkim tersebut merupakan tipu muslihat, sehingga mereka memilih untuk keluar dari pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mereka yang keluar disebut dengan golongan Khawarij. Sedangkan sebagian besar yang masih mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan golongan Syiah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam, yaitu ada faktor intern atau faktor dari dalam dan faktor dari luar yang disebut dengan faktor ekstern.
Yang pertama itu ada faktor intern atau faktor dari dalam, diantaranya adanya perbedaan penyerapan hadis, adanya kepentingan kelompok atau golongan, kemudian mengedepankan akal, adanya kepentingan politik, dan adanya perbedaan kebudayaan. Sedangkan faktor ekstern timbulnya ilmu kalam itu karena sesungguhnya umat muslim pada saat itu awalnya memeluk ajaran atau agama lain seperti Nasrani, Yahudi, kemudian Majusi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor ekstern selanjutnya, golongan Islam terdahulu seperti Mu'tazilah mengutamakan atau memfokuskan pada dakwah Islam dan bantahan alasan orang-orang memusuhi Islam. Selanjutnya, faktor ekstern yang ketiga itu adalah lanjutan dari faktor ekstern yang kedua tadi, yaitu kebutuhan para mutakallimin terhadap filsafat, yaitu mereka gunakan untuk menyeimbangi atau mengalahkan musuh-musuh dan mendebatkan mereka dengan alasan-alasan yang sama. Maka dari itu para mutakallimin terpaksa untuk mempelajari filsafat Yunani kuno untuk mengambil manfaat logika dan ilmu ketuhanan. Objek kajian ilmu kalam sendiri itu ada 10, diantaranya masalah pengetahuan atau al-ma'rifah dan cara memperolehnya, kemudian kebaharuan alam atau hudus al-alam, masalah keesaan Allah, masalah tanzih dan penolakan tasybih, kemudian masalah sifat-sifat Allah dan hubungannya dengan zat-zatnya, kemudian masalah kalam Allah, masalah kenabian, masalah kemaksuman, masalah al-mi'at atau tempat kembali, dan yang terakhir adalah masalah al-jabr wal ikhtiyar atau keterpaksaan dan kebebasan berkehendak. Ya bisa, karena pada dasarnya kalam itu artinya pembicaraan yang bernalar pada logika. Jadi otomatis dikonsentrasikan pada logika. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang konsep berpikir jadali dan hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Oke, untuk konsep berpikir jadali, para mutakallimin menggunakan konsep berpikir jadali karena menurut mereka konsep berpikir jadali ini digunakan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Menurut Imam Al-Tiftazani, para mutakallimin yang menggunakan konsep berpikir jadali ini diantaranya ada Al-Khawarij, Al-Batiniyah, dan Mu'tazilah. Kemudian Imam Al-Tiftazani juga menggambarkan sejarah lahirnya ilmu kalam bermula pada tabiat manusia yang senang dengan sikap pembelaan dengan hujjahnya masing-masing. Imam Al-Tiftazani mengawali konsep berpikir al-jaddal dengan mendefinisikan al-jaddal yang beliau menukil dari pendapat Abdul Baqa dalam kitabnya Al-Kulliyat. Jadi al-jaddal adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk adu argumen dengan hujahnya masing-masing. Dalam hal ini bukanlah sebuah perdebatan atau hiwar, melainkan munazaah atau pertikaian. Namun pada hakikatnya perdebatan adalah jalan perdebatan antara satu dengan yang lain dengan menguatkan argumennya masing-masing. Selanjutnya hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, kita akan membahas satu persatu, yaitu ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam sendiri sering disebut dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, kemudian fikih al-akbar, dan teologi Islam. Mengapa disebut dengan usuluddin atau ilmu usuluddin? Karena di dalamnya membahas tentang pokok-pokok ajaran agama.
Kemudian mengapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena dalam ilmu kalam ini membahas tentang ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui tadi di penjelasan materi pertama, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai masalah yang berhubungan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Kemudian filsafat. Menurut William L. Reese, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philo dan sophia. Philo sendiri artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Kata filsafat ini pertama digunakan oleh Pythagoras untuk mengkategorisasikan manusia ke dalam 3 tipe, yaitu manusia yang mencintai kesenangan, manusia yang mencintai pekerjaan, dan manusia yang mencintai kebijaksanaan. Selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf adalah ajaran bagaimana cara untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Titik persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf adalah terletak pada objek kajiannya. Jadi ketiga ilmu ini sama-sama membahas tentang ketuhanan. Sedangkan titik perbedaan dari ketiga ilmu ini terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam menggunakan metode dialektika atau jadal, kemudian filsafat menggunakan metode rasional, dan tasawuf mengutamakan rasa daripada rasio. Kemudian hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf ini adalah sama-sama berusaha untuk menemukan kebenaran atau al-haq. Maka ketiganya mendalami segala pencarian yang bersifat rahasia atau gaib, sehingga dianggapnya sebagai kebenaran terjauh yang tidak semua orang dapat melakukannya. Karena untuk membantah reinkarnasi yang dipercaya oleh kaum Buddha. Sedangkan dalam ajaran Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.